Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Kimia Lingkungan acara kesadaran air. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Zulfan, 114 sebagai asisten Praktikum Kimia Lingkungan, dan saya acara dengan 114230004 selaku asisten Praktikum Kimia Lingkungan. Di sini kami akan menjelaskan tentang kesadaran air. Kesadaran adalah jumlah kalsium dan magnesium yang terlalu di dalam air, di mana ion kalsium dan magnesium dapat bereaksi dengan lemak yang ada di sabun akan menghasilkan endapan garam kalsium dan magnesium dari lemak. Garam kalsium dan magnesium yang menyebabkan kesadaran adalah garam bikarbonat, klorida, dan sulfat. Terdapat dua klasifikasi kesadaran, di mana terdapat kesadaran sementara dan kesadaran tetap. Kesadaran sementara, garam bikarbonat akan hilang apabila dipanasi dengan reaksi. Kalsium bikarbonat akan berubah menjadi kalsium karbonat, karbon dioksida, serta air, di mana kalsium bikarbonat akan diubah menjadi endapan kalsium karbonat yang akan hilang apabila dipanasi. Selanjutnya, terdapat kesadaran tetap apabila garam klorida dan sulfat tidak dapat dihilangkan dengan pemanasan. Selanjutnya, untuk derajat kesadaran juga dibagi menjadi dua, yaitu ada derajat Prancis di mana 1 bagian CaCO3 dalam 100.000 bagian air, dan derajat Jerman di mana 1 bagian CaO dalam 100.000 bagian air. Untuk prinsip kerja pada kesadaran air ini, kita menggunakan titrasi volumetri dengan larutan standar untuk menitrasi, digunakan HCl 0,1 M, dan menggunakan indikator MO, di mana indikator MO ini nanti akan menunjukkan titik akhir dari titrasi yang merubah warna bening menjadi berwarna merah muda. Dengan reaksi CaCO32 titrasikan dengan HCl akan menghasilkan CaCl2, 2H2CO3, H2O, dan CO2, di mana ion yang bereaksi adalah ion bikarbonat HCO3 minus dengan H+ pada HCl. Mutu yang dapat digunakan dalam kesadaran air yaitu baku mutu Permenkes nomor 32 tahun 2017, di mana pada baku mutu ini terdapat batas maksimum yaitu sebesar 500 mg per liter. Oke, berikut adalah alat yang digunakan untuk acara kesadaran. Yang pertama ada bulat statik dan klem, lalu ada kompor untuk memanaskan, lalu ada labu ukur 50 ml, ada gelas ukur 50 ml, ada gelas ukur 10 ml, lalu ada Erlenmeyer, ada gelas beker 250 ml, lalu ada corong, lalu ada pipet tetes, lalu penjepit, lalu ada kertas saring. Nah, kertas saring ini digunakan untuk menyaring larutan setelah dipanaskan. Dan yang terakhir ada kertas pH yang digunakan untuk mengukur pH. Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk acara kesadaran, yang pertama kita ada membutuhkan air sampel, yaitu air sumur, lalu ada metil oren yang digunakan sebagai indikator, di mana kita akan mengetahui perubahan warna setelah dititrasi, lalu ada HCl sebagai larutan yang digunakan untuk titrasi, lalu ada Na4OH 0,1 M, ini digunakan untuk menetralkan larutan jika larutan bersifat asam. Lalu selanjutnya ada NaOH 0,1 M, itu digunakan untuk mengendapkan Mg. Lalu ada NH2CO3 yang digunakan juga untuk mengendapkan dari Mg. Lalu yang terakhir kita membutuhkan Aquades untuk pengenceran larutan. Berikut adalah langkah kerja yang dilakukan pada uji coba kesadaran air. Pada uji coba kesadaran dilakukan secara duplo, di mana terdapat 2 sampel yang diuji coba secara sekaligus. Langkah yang pertama, kita ukur air sampel sebanyak 50 ml yang nantinya akan dimasukkan ke dalam ember merah.
Selanjutnya, tambahkan 2 hingga 3 tetes indikator metiloren. Langkah selanjutnya, kita siapkan HCl sebanyak 100 ml yang nantinya akan dimasukkan ke dalam gula. Lalu, aduk larutan sampel hingga mencampur. Selanjutnya, masukkan HCl ke dalam buret sebanyak 100 ml. Selanjutnya kita titrasi menggunakan larutan standar HCl dengan titik awal sebanyak 6,2. Titrasi larutan sampel hingga warna berubah menjadi kuning kemerahan. Berikut adalah warna sampel apabila telah menjadi kuning kemerahan. Baca titik akhir untuk mengetahui jumlah volume HCl yang dibutuhkan saat larutan berubah warna pada pertama kali. Didihkan larutan menggunakan kompor listrik hingga setengah bagian. Matikan kompor, lalu turunkan air maya untuk menguji pH larutan. Selanjutnya kita mencontohkan kertas strip kepada indikator pH yang berada di wadahnya. Kertas strip ini menunjukkan berada di nomor 4, maka menunjukkan bahwa larutan bersifat asam. Untuk menetapkan larutan, maka kita harus menambahkan NH4OH pada larutan sebanyak 2 hingga 3 tetes. Lalu selanjutnya untuk mengetahui netral atau tidaknya, kita uji lagi menggunakan kertas strip. Karena pada penambahan NH4OH yang pertama kita masih plus
mendapatkan larutan yang bersifat asam, maka kita perlu menambahkan NH4OH ke dalam larutan hingga ia bersifat netral. Setelah beberapa kali penambahan larutan NH4OH, maka didapatkan larutan yang berwarna kuning keorenan. Hal tersebut menunjukkan bahwa larutan telah bersifat netral. Hal ini disebabkan oleh indikator metil oren. Apabila indikator metil oren berada pada larutan yang bersifat asam, maka dia memiliki warna merah muda. Apabila indikator metil oren berada pada larutan bersifat netral basa, maka ia berwarna kuning keorenan. Langkah selanjutnya adalah memanaskan larutan, namun tidak sampai mendidih. Kita hidupkan kompornya, lalu kita pindahkan air bayar ke atas kompor. Setelah mengangkat larutan dari kompor, maka ditambahkan NaOH dan Na2CO3 untuk mengendapkan enzim sebanyak 10 ml. Corong dan kertas saring yang nantinya akan digunakan untuk menyaring larutan. Setelah dingin, maka saring larutan dengan alat yang telah disiapkan. Langkah selanjutnya adalah memindahkan larutan ke belagu ukur. Lalu tambahkan aquajas hingga batas yang telah ditentukan.
Kocok larutan hingga larutan bercampur. Selanjutnya, pindahkan ke dalam air mengalir. Yang nantinya akan dikasih menggunakan larutan standar saja. Lihat titik awal titrasi yang berada pada angka 9. Lalu titrasi larutan menggunakan uret 1 dan 4. Titrasi larutan hingga warna berubah menjadi merah muda. Gantikan titrasi hingga larutan telah berubah warna menjadi merah muda. Dan lihat angka titik terakhir menunjukkan pada angka 24. Lakukan hal yang sama pada larutan satunya. Gantikan titrasi, lalu lihat angka titik akhir titrasi menunjukkan pada angka 39. Lalu larutan yang telah bertitrasi maka dia merubah warna dari kuning keorenan hingga warna merah muda. Berdasarkan percobaan dari yang sudah kita lakukan, didapatkan data kesadaran sementara di mana kita melakukan 2 percobaan. Titrasi pertama skala awal yang digunakan adalah 0,2 mili dan akhirnya didapatkan 8,1 dengan volume HCl yang didapatkan dari pengurangan skala akhir dikurangi skala awal, didapatkan 1,9 mili. Lalu untuk titrasi kedua skala awalnya 8,1 mili dan skala akhirnya 10,9 mili. Lalu untuk volume HCl seperti di atas, pengurangan dari skala akhir dikurangi skala awal didapatkan 2,2 mili. Lalu dari volume HCl ini kita rata-rata dan didapatkan hasil 2,02 mili. Lalu untuk rumus kesadaran sementara kita menggunakan 100.000 dibagi volume sampel dikali volume 1, di mana volume 1 merupakan dari volume rata-rata dikali 0,1 N, di mana ini adalah dari konsentrasi HCl, lalu dikali Mn per 2 dibagi 100.000. Terus selanjutnya kita akan menghitung dengan derajat Celsius, di mana kita memasukkan data 100.000 dibagi volume sampel kita menggunakan 50 mili dikali 2,05 dikali 0,1 N dikali 100 per 2. Angka 100 ini didapatkan dari massa relatif CaCO3 dibagi 1000, lalu didapatkan hasil akhir 20,5 mg per liter.
Untuk perhitungan derajat Jerman, kita menggunakan rumus 100.000 dibagi 50 dikali 2,65 dikali 0,1 N dikali 56 per 2, di mana 56 ini didapatkan dari massa relatif dari CaO dibagi 1000 dan didapatkan hasil akhir 11,48 mg per liter. Selanjutnya, pada kesadaran tentang didapatkan pada percobaan literasi pertama skala awal 9 ml dan skala akhir 24 ml. Didapatkan volume berdasarkan skala akhir dikurangi skala awal 15 ml. Selanjutnya, pada literasi kedua skala awal 24 ml dan skala akhir 39 ml, maka didapatkan volume HCl 15. Untuk mendapatkannya, maka volume HCl literasi pertama dan kedua dibagi 2, maka didapatkan 15 ml. Untuk rumusnya terdapat 100.000 dibagi volume sampel, kami menggunakan sampel 50 ml dikali P2 kurangi P1, di mana P2 adalah 15 dan P1 2,05 dikali 0,1 N dan dikali massa relatif P2 dibagi 1000. Pada derajat Prancis, maka 100.000 dibagi 50 dikali 12,95 kali 0,1 N dikali 100 dibagi 2 dan dibagi 1000, maka didapatkan hasil 129,5 ml per liter. Selanjutnya derajat Jerman, 100.000 dibagi 50 dikali 12,95 dikali 0,1 N dikali 56 dan 2 dibagi 1000, maka didapatkan 72,52 ml per liter. Nah, dari hasil perhitungan ini masih termasuk dalam kategori batas baku mutu, di mana yang tadinya batas baku mutu memiliki nilai maksimal 500 mg per liter.